Dia cross check tanya-tanya, ada dari saudaranya pernah bakar diri, ngikutin dia. Berarti dari tahun 2018. Ya. Sama dong kita debutnya, aku juga 2018 di JKT. Kalau lihat-lihat kayak Dustin nggak sih? Iya, enggak, ini arwahnya ini kan penasaran dia. Karena Kok jangan serius lah kak. Di sini kan ada di kamar mandi pocong satu. Jualnya orang Batak, Horas. Sampai nih Om kita. Ini kita ada di mana masanya? Nggak tahu sih, kayaknya tempat angker juga kan. Ini dikasih tim kan? Oh iya. Oke Om, biasa kita opening dulu Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ teman-teman. Jadi sekarang kita berada di salah satu... Apa ini? Ada apa nih? Kok tiba-tiba ada hal-hal mistis gitu masuk sini jadi merinding kayak belum bayar cicilan. Ada siapa ini yang datang ke warteg? Ini gimana sih Om? Kok ada penunggunya? Bukan dong, kau menunggu sih. Ini aku yang punya warung loh kak. Aku nggak kelihatan ya. Aku yang punya warung. Jadi loh. teman-teman, ini baru pertama kali di KTJ kita bisa munculin sosoknya langsung ya. Jadi kita nggak expect. Napak Napak dong. Nih. Pakai sendal. Ada sandalnya loh. Ada sandalnya loh. Ini manipulatif. Ini manipulatif nih Om. Kita harus hati-hati nih. Di sini nggak ada yang manipulatif. Di sini ada yang asli. Warteg mengundang kakak dari KTJ. Wow, spesial banget guys. Ya, terima kasih. Merinding. Silakan duduk. Boleh kak. Sebelah sini. Mau duduk di sini juga. Jangan ya, jangan. Nggak ada kameranya, kita kameranya dikit. Boleh agak ke sini? Iya, silakan duduk kak di warung sendiri. Oh iya, iya emang warung saya sendiri. Ini boleh dipesan. Mau makan, mau minum di sini boleh semuanya. Bisa pakai kris nggak bawa duit Kak? Bisa ke bank aku ya. Oh iya, siap. Mau di sini ada capcay, di sini ada tempe orek, ada ayam dan ada telur. Mau Tapi ini apa? Mau makan apa? Sesajen bukan itu? Bukan. Bukan dong. Oh, bukan. Ini puji Tuhan udah Bepom kan? Bepom skincare ya. Ini udah terverifikasi halal ya. Jadi namanya aja Batak tapi nggak jual makanan Batak gitu. Oke. Ada pesan Om? Pesan apa? Branding Pesannya? aja, branding. Mau pesan apa? Air Zam-Zam ada? Jujur saya belum umroh. Belum ya kalau kayak gitu Om, bingung Om. Iya. Pesan Nanti apa? kita buka just tip ya. Yang khas Atau di kita sini beli. aja. Yang khas lah. Apa? Yang khas. Aku teh tarik dong kalau ada ya. Ada dong, ada banget. Teh Dari dorong kemarin kan ya? kita selalu bilang nggak ada, tapi sini ada. Ini. Aku nggak makan ya Kak. Apa? Aku nggak makan ya. Oh nggak makan? Aku pantang. Om Hao makan nggak? Makan. Wih, gini bro. Makan harus. Kak, kalau gratis mah gas aja kak. Enggak, bawain uang nih. Oh, uangnya banyak. Nih. Apa? Ya. Uang beneran bukan uang gaib nih. Wih, kayaknya mau dibayar pakai uang beneran nih guys kita. 2.000 Om, bawa 2.000. Keren banget. Om Hao mau minum Dipasang. apa? Kok kayak ngomong sama member gue nggak ada sopannya ya sama sekali. Apa? Gak apa-apa ya Om, kita kan seumuran ya Om. Iya, Om kayaknya pakai penglaris deh Om. Gen Z. Penglaris nggak sih itu Om? Apa? Penglaris. Pakai apa potong? Oh pakai penglaris. Waduh, saya nggak pakai penglaris aja udah trending di YouTube ya. Aduh, sorry. Apalagi ini warteg KTJ ini kayaknya trending 1 sih di Indonesia ya harusnya ya. Amin. Om Hao mau minum apa dan mau makan apa? Nasi telur. Wow, Sama apa ya? sangat warteg. Ini dulu teh dorong ala warteg ya untuk Kak siapa namanya? Amai Kawaii. Oke, mau makannya makan apa?
Om Hao apa? Apa tadi? Iya. Nasi telur. Ini ada telur ya, telur. Ya pakai sambal aja. Oke, boleh. Cara ngambil telur gimana ya, Kak? Oh, gini. Aduh, ke bawah 2 lagi. Nggak apa-apa ya, biar sehat. Sesuai porsi kok. Iya. Diwakilin ya Om. Kan KTJ sekarang terkenal banget kan, jadi makannya harus banyak. Asik. Mas Ami harus makan juga berarti. Ah kenyang Om. Ini lagi diet ya Kak, kayak member Iya. JKT deh. Ini dia menu untuk Om Ha. kasih, ya. Sendoknya di sini emang imut-imut karena kan JKT kan. JKT. Apalagi minum. Minumnya Minumnya apa? apa ya? Itu Om Hao biasanya pakai teko yang atas yang gede. Di kokop begini. Enggak dong. Kak, aku jadi kayak enggak sopan nih Kak. Jangan begitu dong. Sorry. Apa ya minumnya? Apa Kak? Aku dan kau. Aku dan kau. Oke, boleh banget. Mau yang coklat atau yang vanilla? Yang putih. Yang vanilla ya, semoga Vanilla. nggak salah. Iya. Bukan Oh iya, vanilla. asli. Pakai es apa enggak? Pakai sedikit. Boleh dong. Iya emang. Sumpah emang Kak. Doain aku ya. Nikmatin aja di warteg warung ya. beneran. Kantin sekolah ya kan ya? Iya di sini emang begitu. Kalau bisa jualan diduitin nih Kak. Cuman nanti kali ya. Pakai esnya sedikit Kak. Sedikit aja. Oke, kita bikin berapa ya? Ini sibuk banget kayaknya ya Om. Yoi, Ini bukannya namanya juga. 24 jam ya? Iya. Ini Oke. bukannya warung Batak berapa jam sehari? Kalau ada yang beli aja, kalau nggak ada nggak buka. Tutup ya? Ini dia minuman aku dan kau untuk Om Ha. Terima kasih. Yeay. Oh, mohon maaf kalau rasanya nggak jelas. Belum dirasakan. Pernah nggak sih Kak datang ke acara yang nggak jelas kayak gini? Pernah nggak sih Om? Pernah. Pernah. Iya. Pernah ya? Tapi kalau pas yang nggak jelasnya disuguh makan baru ini. Berarti ini emang nggak jelas. Iya, emang nggak jelas ya. Beneran lagi ya? Gak apa-apa. Makanannya Sekarang beneran. yang nggak jelas soalnya viral loh. Iya sih. Makin Iya nggak jelas kan? makin viral. Makin gak jelas makin viral. Banyak orang aneh sekarang berlomba-lomba untuk jadi viral. Wih. Iya dong. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Dia sama Om Hao dan Kak Amai Kawaii. Tahu gak sih kenapa JKT bisa collab sama KTJ? Karena JKT KTJ gitu. Yo, Nanti bisa tanya, Kak, kamu di KTJ tim apa? Kalau JKT kan ada tim J, tim K, tim T. Kakak tim apa, Kak? Apa Om? Tim-timan. Nasi tim. Nasi tim. Lucu loh. Keren banget. Aku sejujurnya deg-degan banget tahu kedatangan kayak artis besar. Artis besar. Artis Amin. besar. Soalnya KTJ tuh sering banget ya guys collab sama JKT48. Waktu itu di mana Om? Di Jogja ya? Di Jogja pernah, di Jakarta. Di Jakarta. Setahun pas sekarang. Tahun Tahun 2000. kemarin, Oktober juga. Oh, Oktober. Oktober Tahun juga. lalu. Tahun lalu. iya. Satu tahun lalu di Tahun teater. lalu. Teater sama kita ke Penelusuran. Benteng Batavia. Oh. Terus waktu tour kemarin juga ada ya katanya? Tur kemarin. Yang tahun itu loh, yang kita Oh suruh iya, joget iya, rotation itu loh. ada. Iya. Oh iya, berarti kayak abis ini kita suruh joget lagi heavy rotation kali ya. Harus. ini kan Harus ya? tenaganya. Oh iya, ini makanya dikasih suapan dulu ya. Ini sebenarnya buat senternya Om Hao ya. Iya, senternya. setlist original besok Om Hao ya, Sonichi ya kita ya besok ya. Tapi pernah Bener-bener nggak? disuap ya saya ya. Iya. Pernah nggak nonton teater JKT? Pernah dulu. Oh iya. Pernah, iya. Oh pernah? Ya sama teman-teman. Wih. Dulu lama tapi Anak masih muda pada lama zamannya dulu. aja Gen ya. berapa Om? Gen berapa? Pertama. Oh Gen 1. Pertama. Oh, Gen 1. Oh, sinya siapa Om? Nabi. Wih. Keren loh ya. Nanti kita suruh Jangan ngecen sampai ya. sering nonton ya ini. Taiga Faya dulu ikutan Om? Enggak, Taiga yang Faya. pertama. Masih yang pertama. Oh, masih yang pertama masih kayak hai, aku JKT48 gitu ya. Awal-awalnya masih boom kan dulu. Kita ada irisannya ya kan. Kita berawal dari pencinta kereta dulu. Beberapa anak itu suka nonton JKT juga. Oh. Dulu. Iya, Salah iya, satunya iya. dengan Bang Riza kan Oh, di oh episode. Jabib, tuh Jabib. Iya. Oh, nggak ada. Jabib, nggak ada di sini. Kalau kakak pernah nggak ke Amai?
Enggak sih, aku chronically online, jadi nonton online aja gitu, ikutan viral-viral. Itu disebutnya sekarang fans TikTok. Asik. Kalau yang nonton online namanya fans TikTok, Kak, kalau di kita. Katanya KTJ juga ada fanbase-nya ya? Ada. Nama fanbase-nya apa? Javanika ya, Om. Wih, keren. Javanika Aku dari juga Java. ada fanbase-nya. Namanya Oracle. Orang Oracle. telur. Oracle. Oh. Orang telur. Setuju sih tapi. Iya. Oracle, Ola the Miracle. Oh, Red Miracle. Iya. Oke. Beneran ada orangnya, beneran ada yang patungan buat ada aku. patungan. Patungan buat dapetin posisi Udah rumah. nomor 14. Iya, jadi kita tuh ada kayak voting gitu buat nanti Iya, yang aku SSK ngeliat kok itu. sering di Twitter lewatkan voting buat siapa Iya. yang belanja merch-nya paling banyak. siapa, Iya, kayak biasanya gitu. buat apa sih namanya, kita bikin kayak menabung call, gitu, video ya call, video video call. call, ya. Ih, Handshake, tahu ya. nih ya. Ocinya siapa? Kalau ini tadi belum ditanya. Ocinya siapa, Kak? Oh, siku Eli. Baru-baru Gelis, ya. eh. Masih aktif. Ocinya Kak Elin dari Maren Jaehyun loh. Oke, sambil makan. Oke, tadi kan kita udah bahas KTJ dan JKT ya. Kalau kita bahas KTJ-nya nih, aku sebenarnya penasaran banget karena aku bukan penonton kayak konten-konten yang Horor. horor gitu-gitu. Terus aku juga kayak bertakut gitu kan. Dan belum pernah juga. Jadi kayak awalnya kenapa bisa kepikiran kayak bikin konten gitu. Bikin YouTube. Kenapa? Itu berarti dari tahun 2018. Ya. Sama dong kita debutnya. Aku juga 2018 di 18. JKT. Kita satu generasi guys. 2018 itu malah justru kalau KTJ itu dibentuknya nggak di Jogja, malah di Bandung. Oh, di Bandung. Tanggal 13 Februari 2018 tuh, saya masih ingat. Tanggal berapa? 13 Februari. Wow, ulang tahun Freya. 13 Februari ya? 13 Februari. Ulang tahun Freya. Om pernah ketemu Freya kan? Pernah. Iya, kan itu penulisan. Ya, penelusuran juga. Terus ya karena kita awalnya itu suka jalan-jalan sebenarnya, terus suka cerita-cerita. Akhirnya gimana sih kalau kita bikin tuh yang kontennya itu tentang jalan-jalan, tapi di situ juga ada edukasi dan pengalaman-pengalaman tentang mistis. Gitu. Jadi memang 50-50 ya. Jadi ada bahas tentang sejarah, bahas tentang mistis, bahas tentang hantu-hantuan gitu. Karena kalau bahas sejarah doang nggak laku kan ya. Bener. Sekarang setiap kita kemanapun pasti kayak cerita dong tentang pengalaman horor kamu Iya. gitu-gitu kan. Sering kayak gitu. Berarti di KTJ itu ada edukasinya juga, terus ada sharing pengalaman juga, dan kayak menelusuri juga ya. Iya. Ada podcast juga ya, Om ya? Ya, Oh iya? iya. Undang dong Kak. Kan nggak ada pengalaman horor. Nah, abis ini ya, ini kan angker nih tempatnya. Emang Ya. tempat angker ya? Di sini biasanya ada sisi Ngamangaraja nggak di ngerti sini? nggak sih? Kalau biasanya warung itu biasanya kalau misalkan banyak pesaingnya itu suka dikirimin. Ngerti banget. Nah itu, ya tunggulah bentar lagi paling Om. Jujur, jujur kita nggak ada saingan sih. Belum ada saingan gitu. Oke. Di JKT ya Kak, kalau di luaran banyak banget. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan Belum ada saingan. Jadi ini masih bersih. Alhamdulillah. Belum ada yang kayak Tapi pakai pesugihan nggak, penglaris nggak? penglaris aku tuh Oracle. Olah the Miracle. Itu ajaibnya. Siap. Karena di sini juga ada arwah loh Kak. Arwah. Iya, arwah ayam nih. Ayam goreng kan udah mati kan. Oh, kalau lihat-lihat kayak Dustin nggak sih? Iya, enggak ini arwahnya ini kan penasaran dia. Karena Kak dimutilasi. jangan serius lah Kak. Enggak kan dia dimutilasi. Oh iya ya. Dipotong-potong tuh. Apalagi telur juga, janin. Iya. Ini yang Pak makan nih. Cihuy, cihuy. Ih, makan. Oh gitu, tapi ini kan pasti banyak kayak setiap kemana-mana Om Hao dan Kak Amai atau semua timnya kan misalnya pertama kali ketemu nih kayak wow KTJ nih, terus selalu ditanyain kayak tolong ini dong, coba bacain ini dong. Pernah nggak sih kayak aduh kenapa sih selalu ditanyain kayak gitu, atau kayak enjoy dan merasa kayak fine aja? Mana Mas Hame duluan coba. Kalau Saya mau makan dulu Mas. Oh iya, Pak. Setuju. Apa kakak aja yang ceritain biar aku ambil nasi juga. Kalau
podcast tim KTJ emang ya karena kita emang basisnya ngebahas tentang sejarah dan horor ya. Jadi ya pasti nanyanya ke hal-hal itu, nggak mungkin kan nanya tentang marketing perdagangan, gimana ayam, gimana telur, berapa kilo kan. Jadi pasti horor. Jadi kita emang dibilang enjoy ya enjoy, as KTJ kita enjoy. Mungkin as personal punya pandangan masing-masing. Tapi karena itu emang YouTube kita isinya itu, jadi kita ya enjoy aja selama masih on track pertanyaan-pertanyaannya kayak misalkan di sini bener nggak angker ada pocongnya dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah naik kayak personal, saya ada kodamnya nggak ya? Nah itu nggak itu suka kayak gitu juga banyak juga kan yang seperti itu. Gitu. Yang lebih ke personal berarti personal, gitu. Jadi kita ya kalau misalkan sesuai kayak nanyain tempatnya atau lokasinya seperti apa ya kita cerita aja enjoy gitu sama kayak ketika kita lagi syuting KTJ gitu di penelusuran GAD. Jadi ya fine-fine aja sih sebenarnya. Fine-fine aja ya. Kalau Om Hao sendiri pasti kan Tanyain kayak ya? Iya. Berhenti dulu makannya nih. Iya, harus. Jadinya. Iya. Pasti kan kayak Om Hao ya yang paling mungkin kayak disegani juga kalau misalnya datang gitu kan terus kayak Om boleh liatin nggak di sini ada apa gitu-gitu. Pernah nggak sih merasa kayak kenapa sih selalu ditanyain tentang Tanyain hal-hal itu. sekitar? Kalau saya tanya pasti tak jawab Mbak gitu. Oh iya. Walaupun kemudian bisa bikin nggak nyenyak tidur ya, tapi apa adanya pasti tak jawab. Gitu. Kalau tanya, misalkan ini saya ada ngikutin apa gitu, ya saya lihat beneran gitu. Iseng nggak iseng saya jawab gitu. Karena kan tanya ya, berarti kan satu energinya itu kan masuk gitu. Iya. Pernah ada teman tuh iseng dia tanya, ternyata bener ini di belakang ada kayak ngikutin kok sosoknya gosong, saya bilang gitu, hangus. Ternyata dia cross check tanya-tanya ada dari saudaranya pernah bakar diri ngikutin dia. Oh. Gitu. Jadi Habis itu nggak doyan makan kayak bakar-bakaran nggak karena saya kalau jelasin tuh detail gitu. Jadi trauma kan. jadi trauma gitu-gitu. Iya sih. Kadang ada orang yang kayak ya udah deh mendingan nggak tahu sama sekali daripada nanti kepikiran gitu kan. Itulah saya. Soalnya aku tuh salah satu yang nggak pernah punya cerita horor. Normal nggak sih kayak gitu? Pak, jam gitu kan dari tadi ini mancing-mancing terus loh. Tapi itu normal nggak sih kayak gitu? Sebenarnya gini, karena ini kan sifatnya itu subjektif ya, sesuai pengalaman pribadi. Saya sendiri itu sebenarnya dulu juga nggak percaya seperti itu, sebelum benar-benar mengalami, belum benar-benar tahu, dan sampai hari ini pun ada di posisi di mana ternyata Tuhan itu punya kuasa besar tentang apa yang tidak ditunjukkan kepada kita. Sebegitu besar kuasa Tuhan gitu menurut saya, karena ternyata yang dikasih untuk lihat ke kita itu hanya sepersekian persen, ribuan atau miliaran persen nggak pernah dikasih tahu, gitu. Gitu. Ketika kita menemukan pengalaman itu membuat kita sebenarnya tidak percaya, tapi justru mengagumi ini kebesaran Tuhan bahwa itu ada. Kita diciptakan itu tidak sendiri, ternyata ada beberapa elemen-elemen lain di bumi ini atau di semesta ini gitu. Ngerti. Jadi kalau orang mungkin percaya nggak percaya, ya apakah ada di posisi yang dia mengalami tetapi tidak bisa memvalidasi itu, bingung akan cerita ke siapa, gitu, iya. Mencari ini pencerahan lah itu dengan siapa gitu. Jadi ya itu pandangan beda-beda orang menurut saya. Beda-beda. Jadi normal-normal aja kan. Normal saja ya. Soalnya tadi kata kakak ini aku bilang aku nggak pernah mengalami itu katanya aja sih. Katanya gue bilang guys. Iya kan, soalnya seperti apa yang Om Hao bilang tadi gitu, rahasia-rahasia Tuhan kan banyak. Kadang kita realize, kadang kita sadar nggak sadar gitu. Kadang kita duduk di tempat yang sama, tapi orang lain merasakannya beda-beda juga kan. Ya mungkin ketika di teater atau ketika di tempat umum atau bahkan di tempat angker sekalipun itu rasanya pasti beda-beda. Betul. Gitu. Rahasia kan masih banyak banget, laut aja yang fisik itu belum 100% kan kita explore manusia. Apalagi di luar itu. Gitu loh. Bener sih. Berarti normal guys. Kalau nggak pernah merasakan hal mistis gitu berarti normal kan? Gablek sih. Tuh, saya kok nggak pernah. Iya normal kan? Normal. Enak loh masakannya. Iya kan? Iya. Soalnya bukan aku yang masak jadi coba aku yang masak. Nanti kalau mau dibawa pulang boleh banget loh. Bungkus. Iya dibungkus boleh banget loh, boleh banget. Cukup banyak. Cukup lah di sini. Kak di sini banyak yang ngutang kak. Oh ya udah tuh udah deh kok.
Iya, ini mau cukup untuk bikin warteg season 3 juga. Cukup ya. Tadi kan Om Hao sendiri bilang kayak dulu nggak percaya juga nih mungkin sama kayak aku. Kalau Kak Amai dulu dari dulu Kalau bilang percaya nggak percaya sebenarnya pandangannya ya abu-abu aja. Karena memang bokap kan emang spiritualis juga. Sering datang orang-orang yang minta tolong seperti itu gitu. Di Banten nih. Ya kan dari Banten. dari Banten. Ya pertama lihat ya aneh-aneh aja, kenapa orang begini, kenapa ada yang begitu gitu. Kenapa orang kok bisa nempel tembok dan lain-lain, kenapa bisa nggak terbang kayak gitu loh. Ngeliatnya kan aneh, itu apa? Pada akhirnya kan kepo, kok bisa ada hal yang seperti itu gitu loh. Ternyata ada gangguan seperti A, seperti A, seperti B, seperti C. Itu beneran ada Kak orang terbang gitu? Iya, levitasi gitu, kesurupan kayak gitu. Pemerjani itu juga terbang loh kalau lagi setlist. Lompat semua bersamaan. Sampai getar itu efek Sudirman. Gitu, gitu. Jadi pengen tahu aja awalnya, pengen tahu kok kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Penasaran, rasa penasarannya karena tinggi. Kan itu bukan hal yang semua orang bisa dapet ya, iya, bisa ngerti juga benar. Itu termasuknya kan hal yang spesial yang mungkin Allah tunjukin ke manusia gitu loh. Ini ada hal yang unik loh, yang mungkin orang nyebutnya aneh, freak dan lain-lain. Gitu. Mungkin beberapa orang awam yang nggak ngerti gitu ya. Berarti kan emang dari awal kalau misalnya Kak Amai kan kayak udah tertarik. Kalau Om Hao nih katanya kan dulu nggak percaya nih sama kayak aku. Terus di mana titik kayak BM gue mau masuk ke jalur ini. Aku sorry. terlalu Gen Z ya Om. Sorry ya Om. Iya kalau mau masuk ke dunia ini sebenarnya nggak pingin Mbak. Nggak pengen ya? Mungkin cari perjalanan lebih baik lainnya kan. Pengennya kan gitu. Amin. Misalkan masuk gitu. warteg kamu mau Om? Masak ya? Iya. Nggak misalkan gitu. Tapi sebenarnya ini bermula di tahun 2012-2013. Titik baliknya dari kesemuanya. Karena saya sebenarnya dari kecil, mungkin ya dari usia 1 tahun sebenarnya. 1 tahun tuh sudah memiliki satu memori yang kuat ya gitu. Sudah melihat sesuatu hal yang bisa saya ceritakan hari ini gitu. Melihat makhluk astral lah atau kita sebutnya hantu atau jin gitu. Nah di 2013 itu ketika saya ngurusi bangunan-bangunan tua waktu itu saya melihat bagaimana kok orang-orang lama ya, orang-orang pakai baju kuno, vintage gitu ya. Kayak ini cosplay gitu ya. Cosplay. Tapi orang Belanda cosplayer gitu. Ya. Modelnya orang-orang Belanda gitu ya. 90s banget gitu ya. Enggak, iya abad ke-20-an awal lah gitu. Nah, terus dari situ ternyata bangunan itu memiliki seperti spirit atau jiwa yang dia bisa menyuarakan untuk saya itu harus dirawat seperti ini. Nah, sejak itu ternyata kemampuan yang sebelumnya saya tolak ya ternyata bisa bermanfaat dan menjadi ladang amal gitu. Jadi bagaimana bisa mengkisahkan suatu tempat yang memiliki catatan sejarah di situ, walaupun sejarah itu kan harus tertulis ya, tetapi di sini menceritakan kisah masa lalunya gitu. Jadi sejarah dengan kisah itu berbeda. Kalau sejarah harus tertulis, tapi kalau kisah itu kan cerita yang bisa kita ceritakan, kita kisahkan kembali. Nah, ternyata bisa membantu beberapa mereka yang ingin menyuarakan itu yang sudah tidak bisa bersuara kan sebenarnya gitu. Oh jadi kayak dimintain tolong gitu? Iya, dari yang nggak nampak gitu. Tapi kalau orang-orang yang seperti kayak Om Hao gitu yang dimintain tolong sama arwah gitu, itu berarti orang-orang terpilih dong ya? Iya nggak sih? Kalau dibilang terpilih ya kita bilangnya kita dititipi aja sih. Dititipi oleh Yang Maha Kuasa untuk itu. Guys deg-degan sumpah. Tiba-tiba deg-degan. Sumpah deg-degan. Tapi merasa ya bisa dibilang kan dititipkan dan gak semua orang kan dititipkan ya. Ada juga yang kayak aku yang kayak normal days gitu-gitu kan. Merasa keberatan gak sih dititipin kayak gitu? Tentu kalau dirasa berat pertanggungjawabannya iya. Nanti di akhirat ya kalau di kepercayaan ya pastilah karena kan dititipi ini bukan berarti sesuatu hal yang bisa dibanggakan, disombongkan, tapi bagaimana kita bisa membawa itu, mengamanahkan itu dan benar. Sampai kapan namanya titipan itu kan nanti bisa diambil pulang, bisa diambil lagi, nggak akan dikasih selamanya karena kan sejatinya apa yang ada di kita ini kan titipan semua. Wede. Warteg paling serius dan bermakna, warteg paling bersejarah karena katanya Om Hao ini dia S2 sejarah ya, kuliahnya sejarah ya, ilmu sejarah. Iya, ilmu sejarah ya. Karena kan tentu ketika kita mengisahkan tidak semata cuman lihat ini dulu ada apa secara batin enggak. Kita harus
pertanggungjawabannya itu. Karena kan kalau sampai salah kan itu menjadi karma buruk kan. Jadi kita harus paham betul metodologinya seperti dan apa. nggak semua orang kayak percaya cuma dari cerita kan, karena kayak mana buktinya gitu kan, mana bukti dari ini, bukti dari itu. Dan uniknya ketika mencari bukti itu ada yang nunjukin, gitu. Ini gimana itu? Orang terpilih bro. Ih keren banget deh. Tapi kalau kayak gitu-gitu kan berarti hal yang apa ya? Ada nggak sih yang jadi kayak takut sama Om Hao gitu, jadi kayak udahlah aku nggak mau ikutan hal-hal mistis seperti itu. Jadi banyak orang yang kayak kok aku jadi dijauhi mungkin karena hal yang seperti itu, karena nggak semua orang bisa kayak ini menurut pandangan orang yang kayak emang mungkin kurang percaya atau merasa buang-buang waktu lah nolongin yang ini gitu-gitu, inilah pasti banyak kan orang-orang yang seperti itu, ya nggak sih Kak? Ya kita sebutnya kan isi dunia ya, semesta ya, nggak bisa kalau kita mikirnya semua positif, semua pro, kita yang gangguan jiwa tuh. Benar. Semuanya harus ada yin dan yang, harus seimbang. Iya benar. Yang bisa kita seimbangkan ya diri kita sendiri, itu harus menanggapinya gimana gitu. Rocker bukan manusia nih ya. Kok bisa tiba-tiba rocker coba? Ini keren banget deh. Apa contoh kayak pertolongan kalau misalnya kan misalnya kayak Om Hao berarti sering dimintain tolong sama arwah gitu. Misal kayak pernah nggak kayak amanahnya nggak sampai gitu? Sampai ini ke nolongnya ke sana. Iya, kayak aku minta tolong tapi kayak sorry gak bisa gitu. Nggak gitu, itu bahasa bayinya gitu. Bahasa bayinya. Maksudnya ini penonton JKT kadang-kadang juga kayak bukan gitu bahasanya. Jadi ini bahasa bayinya gitu kan ya. Iya, bener. Ya kalau kita bilang nggak bisa ya nggak bisa. Itu memang iya. Oh, Karena jadi kalau emang nggak bisa terus terang bilang nggak bisa. Iya, karena kalau kita setengah-setengah atau ragu-ragu atau nggak enakan gitu ya, nanti hasilnya nggak maksimal bantu. Jadi memang kalau kita mintain tolong ini ya kita harus fokus di situ. Harus selesai dulu satu masalah itu. Kalau nanti ada minta tolong lagi nggak bisa. Kenapa? Karena kita fokusin ini, jangan kebagi-bagi. Karena yang sebelumnya juga belum selesai. Belum selesai gitu. Jadi yang kita kerjakan ini, kalau kita sudah yakin, oke ngambil ini gitu kita bantu atau proyekan apa ini, itu kita tuntasin, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Gitu lebih baik awal bilang saya nggak bisa ini. Kalau ngejar terus juga nggak bisa karena ini. Dan kita percaya dan yakin bahwa ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah atau dapat soal, itu porsi kita. Kalau nggak itu kita bukan porsi kita, nggak dikasih itu. Karena pertemuan itu kan ini ya sudah diatur. Sudah jodoh itu sudah dipertemukan ya, berarti kita bisa untuk menyelesaikan itu. Wih, berarti orang yang seperti Om Hao ini nggak bisa orang yang people pleaser ya. Kayak boleh deh gitu kan, kayak anak-anak Gen Z sekarang people pleaser ya kan. Nggak boleh Gen Z nih. Jadi kayak Om Hao harus kayak kalau misal dari awal gak bisa, lebih baik bilang gak bisa daripada kayak bantunya setengah-setengah gitu. Setengah-setengah atau mundur di tengah jalan. Iya sih. Atau crash gini. Karena kasihan dari dianya juga. Lebih baik kita di awal ini atau kita kasih solusi, mending datang ke sini. Jadi kayak kita rujuk ya. Kalau dokter kan gitu, kita rujuk ini kemana yang mungkin lebih ahli dari kita. Karena kita ahli itu berarti kita bisa menguasai bidang kita, di luar itu kita nggak bisa. Itu kita kasihkan orang lain, jangan so ahli juga. Jangan so ahli ya tuh bro, jangan so ahli bro. Setuju. Berarti ya sesuai bidangnya aja gitu ya. Wow, menarik banget guys. Sebenarnya mungkin ada kali ya rasa-rasa penasaran sedikit. Kayak aku kadang penasaran juga tapi nggak mau lihat. Jadi kayak ini si Kak Amai bilang, abis ini lihat. Iya abis ini ya. Mau lihat tak pinjamin kacamata? Nanti bisa liatin. Oh iya takut banget deh. Enggak kalau mau lihat. Jangan. Karena aku merasa kayak aku dilindungi, asik. Tapi ada kan orang-orang yang merasa kayak kayaknya aku nggak akan pernah lihat sama sekali gitu. Karena itu katanya bisa dibuka tutup ya. Gimana Mas Amai buka tutup? Ya sebenarnya lebih baik sih normal sih. Karena ketika udah terjun ke dalam dunia supranatural ya, terutama itu susah lagi buat baliknya, sulit banget. Oh, iya. Karena apa yang dilihat tuh kadang nggak ada di ekspektasi kita gitu. Benar-benar mengagetkan. Shock
Beda dengan apa yang ada misalnya kayak kita cari di Google terus gambarnya kayak gini gitu. Ya itu gambaran ya, sebutnya gambaran yang dilihat dengan mata batin itu bisa bahkan lebih buruk dari itu. Demi apapun. Gitu. Makanya bukan sebuah rekomendasi yang namanya buka mata batin atau mau hanya coba iseng-iseng lihat. Bukan sembarang gitu ya. Karena pada akhirnya nanti larinya ke psikis. Bener Mental sih. yang kena. Kalau gitu. nggak kuat betul. Bisa. Makanya kan banyak cerita-cerita yang ketika dibuka mata batinnya atau ketika melihat itu kadang sakit, kadang demam, bahkan sampai gila ya karena seperti itu gitu. Di luar. Jadi ya Allah nitipin sesuatu kan pasti badan ini udah cukup nih bisa nih untuk sesuai menerima hal batas itu. Kita, ya. Tapi kalau misalkan emang nggak dititipin hal itu ya mendingan nggak usah. Bener sih. Karena bukan Jangan kapasitasnya. coba-coba gitu ya. Betul, Kalau kalian penasaran nonton aja di KTJ udah dikasih tahu semuanya. Asik. Tapi dari semua penelusuran ini ada nggak sih bener-bener satu penelusuran yang bikin merinding dan kayak nggak akan pernah dilupain? Yang memorable lah. Salah satu yang tergong gitu. Mas Ami mungkin. Pulung setan sih aku. Pulung setan tuh yang di itu ya gedung Boyolali ya. Boyolali. Kalau aku pulung setan sih. Pulung setan ya. Jadi situ tempat duduknya iblis, salah satu iblis. Gitu. Kita selalu bersinggungan ya, maksudnya nggak sering tapi beberapa kali bersinggungan ketemu sama iblis. Dan ini sebenarnya aku selalu nanyain ke tim juga, ke tim yang lain ini benar dilanjutin nih, suka nanya ini bener. Pasti konsekuensinya tuh dampaknya tuh nggak enak ke badan, berat atau ngasih residual yang nggak residual bisa sakit juga, ke bawah mimpi gitu-gitu ya. Ya bahkan lebih parah dari itu, dihantui sama dan lain-lain gitu. Karena kan bukan sekedar kayak setan pocong, kuntilanak, kue gombel gitu, nggak sesepele itu. Nggak kayak yang di film-film gitu lah ya. Ngasih dampaknya tuh lebih berat. Jadi kayaknya sih aku itu sih Om. Iya, kalau saya banyak sebenarnya Mbak Ula ya, dari 2018 sampai hari ini gitu, sampai hari ini, detik ini gitu banyak banget. Tapi menurut saya setiap penelusuran itu memiliki memorable tersendiri bagi saya. Karena beda karakter, beda kisah, beda cerita. Tapi kalau ditanya dari kesemuanya itu di tahun 2020. Akhir bulan antara November waktu itu, yaitu ke Alas Purwo Banyuwangi. Nggak lihat apa-apa di sana, Mbak. Nggak lihat apa-apa. Nggak lihat apa-apa. Cuman hutan lebat. Itu hutan apa ya? Hutan besarnya tanah Jawa lah. Apa yang kita mintakan itu mungkin itu yang diamini oleh semesta dan diizinkan oleh Tuhan. Jadi kita masuk ke dalam hutan jam 10 malam baru bisa keluar jam 7 pagi. Itu. Kesasar gitu. Iya, diputerin. Kan kalau Alas Purwo itu kan di Banyuwangi itu kan mungkin Mbak Ola pernah dengar ya. Itu kan semenanjung bentuknya begini. Jadi di sini dikelilingi oleh laut. Kita mendengar deburan ombak itu kita pikir itu pertama kita naruh kendaraan. Ternyata itu di sebelah utara. Karena itu dikelilingi oleh lautan ya. Nah, ternyata yang esensi yang bisa kita tangkap, yang bisa kita rasakan adalah ternyata bagaimana para pendahulu kita, leluhur kita dulu itu saat melakukan perjalanan tuh rasanya seperti itu. Masuk ke benar-benar ketika tanah Jawa itu belum ada penghuninya. Masih benar-benar hutan. Karena yang kita minta adalah napak tilas seperti para pendahulu kita dulu. Dikasihlah itu. Terus dikasih itu tempatnya ya, Kak? Iya, itu yang masih pintu depan, pintu luarnya. Kita yang di hutan benar-benar ada pohon yang bisa dipeluk 10 orang loh. Segede itu. Demi apa? Dan ada ketika kita hujan jam 2 pagi itu, air hujannya itu nggak sampai ke bawah. Karena saking rimbunnya itu. Saking rimbunnya. Terus ada lipan yang segede tangan gini. Besar-besar. Terus Amazon Om ya? Kayak gitu. Selama dari jam berapa tadi? Jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Itu berarti jalan mengitari itu? Iya, muter. Dan kita sadar bahwa ternyata manusia itu sangat lemah, sangat kecil gitu. Tanpa pertolongan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Gitu. Setuju, Bro. Jadi nggak mistis horor secara ketemu entitas, tapi bagaimana sih kita diuji waktu itu gitu. Karena kan air minum yang terbatas, nyari solusi gimana. Jadi kita benar-benar tahu ternyata sehoror itu ya diri kita sendiri. Bener. Gitu. Dan keren loh, maksudnya dikasih kesempatan buat menelusuri itu, terus ibaratnya kayak balik ke zaman dulu, abad berapa gitu kan. Dan itu nggak semua orang
kayak dikabulkan gak sih permintaan seperti itu? Iya kan? Karena ada tuh aku pernah dengar cerita yang katanya orang hilang nih misalnya di laut ya. Terus dia merasa waktu dia hilang itu dia merasa itu cuma 2 hari tapi aslinya dia udah hilang 2 tahun. Iya. Iya Ada kan? perbedaan lintas dimensi. Lintas dimensi masuk ke portal ke dimensi Kayak lain. misalkan ini nih, mampir ke warung ya, warung gaib gitu. Kita makan. Siapa tahu kita keluar nih udah tahun 2045 ya. Oh my god. Jangan-jangan aku udah punya cucu kan? Kan ada ceritanya kayak pendaki atau Iya, orang misal, lagi di jalan ya. heeh. Dia mampir ke warung gitu. Dia makan setengah jam lah ya. Ternyata sudah berbulan-bulan nggak pulang. Karena ada pergeseran waktu dimensi di alam sebelah itu. Ngomong kayak gini percaya kagak? Percaya, Ada percaya. Gitu. Tanpa percaya. Aku ada lihat di TikTok. Oh, lihat di Iya. Kenapa lihat di TikTok? Gen Z. Percaya kepada TikTok. Standar TikTok. Standar TikTok. Iya benar-benar. Tapi kan ya dengan cerita kayak gini kan berarti jadi maksudnya jadi percaya kalau Benar. iya benar. Oh, iya. Soalnya udah ngalamin sendiri kan. Nanti berarti ngalamin sendiri ya, mau ya? Jangan dong, Kak. Ya ampun. Aku kunci di kamar mandi aja kayak aku nggak bisa deh. Iya, Gitu iya. kan. Berarti keren banget. Semoga nanti Om Hao kan sekarang punya anak ya. Anaknya mau gak kayak diajak KTJ juga? Apa kayak jangan deh, lu jangan kayak misalnya aku nih ya, aku kan member JKT. Aku kalau punya anak cewek, lu jangan jadi member JKT. Gitu. Tapi AKB gitu ya. AKB48, oh mau itu. Anak saya dibawa ke Jepang kan saya mau ya. Iya. Kalau saya sendiri ya, dalam ini kesepakatan dengan istri juga, kalau mendidik anak itu terserah anak dan bebas. Kita tidak terprosir. Kamu mau kuliah jurusan apa, mau jadi apa, nilai ranking berapa enggak. Karena kita yakin bahwa setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Yang tidak bisa kita generalisir. Dan tidak ada punishment juga tidak ada rewarding gitu dalam hal itu. Jadi terserah nanti mau ikut seperti saya silakan, mau ikut seperti mamanya ya silakan. Tapi tentunya kita arahkan kalau dia memilih itu dan tanggung jawabnya loh ya. Misalkan memilih ini ya sudah tanggung jawab. Tidak kemudian terus mengeluh di kemudian hari ya itu Nggak boleh pilihanmu. mundur ya. Iya itu tadi kita nggak yang model kolot ya. Kamu harus jadi kayak papamu, jadi mamamu enggak. Karena pasti setiap orang punya kemampuan atau kelebihan masing-masing. Bener sih. Itu yang kadang kita kritik di pola pendidikan di sini gitu ya. Semua diajarin. Benar. Semuanya diajarkan yang berbeda dengan di luar negeri ya yang lebih ke spesialis bidang apa gitu. Saya lebih setuju. Lebih ke bakat, Lebih ke bakat. non-akademik gitu-gitu ya. Non akademik ataupun secara kecerdasan itu kan macam-macam ada yang musikal, fisik, ada yang matematik, linguis dan macam-macam. Milih sendiri saya bebaskan. Bisa masuk JKT Om anaknya Om. Saya setuju. Anaknya cewek kan Om? Iya. Nah, setuju. Nanti ditunggu kira-kira 10 tahun lagi, umur 2 tahun ya Om? 2 tahun, berarti 15 tahun lagi ya. Iya, 11 tahun lagi udah 11 bisa tahun masuk udah Om. Iya, 13 tahun ya. Kak Amai kalau punya anak boleh banget masuk JKT. Iya. Kami juga anaknya cewek juga. Oh iya. Iya sama. Oh iya kakak udah katanya tadi osinya Kak Eli. Nggak apa-apa ya kalau udah nikah. Nggak boleh. Banyak kayak nomor istrinya. Kamu jangan suka JKT lagi. Kan dilabrak sama istrinya. Enggak apa-apa ya. Apa-apa. Oh, kakak juga anaknya cewek. Cewek juga. Umur berapa? Baru 2 bulan. Oh my god. Iya. 2 bulan lalu kita ngapain ya guys? 2 bulan lalu kita ngapain ya? Ke tour ya? Itu tour. baru 2 Ih, bulan. congratulations. Ntar bareng-bareng masuknya di JKT. Tapi bilangnya jangan kayak Ola ya. Jangan kayak Ola. Tapi kan punya kelebihan juga. Dirimu kan punya warung. Yang lain nggak ada kan? Gak ada. Ya kan? Dirimu punya Alhamdulillah warung, puji kan? Tuhan. Gak mesti ngeliat setan, tapi punya warung cukup. Nggak apa-apa. Kalau Kak Amai apakah Kak Amai juga, aku kan Kak Amai bilang kayak dari orang tua juga udah dari spiritual. Terus kakak dari penasaran terus akhirnya jadi kayak bikin YouTube konten KTJ. Apakah anak kakak nanti kamu jangan kesana atau kayak kamu boleh kesana gitu? Kalau aku juga nggak membatasi sih sebenarnya, tapi yang pasti agama nomor 1 lah intinya pokoknya. Karena aku ke arah spiritual juga kan sebenarnya bukan cuman perkara ngeliatin setan ya, karena aku kan gede di Twitter juga awalnya gitu karena mengedukasi nih kalau misalkan ada namanya penyakit-penyakit yang
non medis gitu kayak santet dan lain-lain gitu. Jadi aku edukasi bahwa ada tuh penyakit-penyakit seperti ini gitu dan itu bisa disembuhkan kok gitu loh. Itu bisa disembuhkan dan nggak mesti pakai hal-hal yang harus merugikan juga sampai modal besar kan banyak penipuan kan hal seperti itu gitu dengan bayar mahar sekian puluh juta dan lain-lain dan banyak orang ketipu pada saat itu di tahun 2000 berapa ya? Kayaknya sampai sekarang masih 2018-an lah pokoknya sekitar 2018 2019. Ya kok edukasi ya kayak kasih zikir-zikiran, kayak kasih hadis-hadis, kayak surat-surat apa nih buat ngeruqyah dan lain-lain. Jadi emang ke arah situ sih kalau aku gitu loh untuk misalkan kalau ada yang ngerasa nih kayaknya kena kiriman dan lain-lain, oh bisa kok untuk ngebentengin diri nih pakai baca surat ini dan lain-lain. Aku lebih ke situ si arahnya. Jadi kalau misalkan anakku suatu saat jadi ustazah, amin. Gitu ya, misalkan ya. Amin. Ya dia jalannya udah paham lah kalau sebenarnya fungsi agama itu untuk apa. Misalkan sebagai salah satunya sebagai penyembuh gitu dari hal-hal sihir, jin, setan dan lain-lain. Gitu supaya nggak termanipulasi tadi. Berarti amanah aja ya, bukan kayak wah kamu harus ikut gitu. Oke, kita ada pertanyaan nih di sini nih. Katanya Om Hao ada perjalanan ke Belanda kemarin. Itu kira-kira penelusuran apa itu? Oh, bulan April. Jauh ya sampai ke Belanda ya. Om Hao katanya juga bisa bahasa Belanda. Kata Bang Jabib. Ik spreek beetje in Nederlands. Yang artinya. Saya sedikit bisa berbahasa Belanda. Wih, keren. Iya, jadi di bulan April tahun ini sebenarnya ini juga mewakili teman-teman. Jadi saya berangkat ke sana dengan istri Tante Hao itu untuk syuting film dokumenter di Belanda. Sebenarnya Belanda Indonesia termasuk dengan teman-teman. Sebenarnya ini juga membuka jalan nanti ketika teman-teman dari tim KTJ ke Belanda juga. Nanti untuk syuting di sana yang memang untuk KTJ gitu ya. Memang kan kita kerjasama dulu dan kami membawa misi itu adalah menabur tanah dari beberapa makam-makam Belanda yang ada di Indonesia. Oh, berarti titipan dari arwah juga? Iya, yang pingin pulang ibaratnya. Oh iya. Iya, yang lintas kepercayaan, lintas waktu, generasi gitu. Ini sebenarnya membuka hubungan baik Indonesia Belanda untuk itu. Gitu. Ini sebenarnya keren banget. Percaya enggak? Percaya. Keren banget aja. Kalau Om Hao percaya, kalau Kak Amai mikir-mikir. Dari tadi soalnya nakut-nakutin. Iya. 2019 sebenarnya juga sama wakili teman-teman ke Jepang juga. Oh iya. Iya, yang serupa ke Hiroshima. Ya, ke sana. Yang juga. ada bom itu yang. Iya, yang kena bom atom itu. Bom atom. Misinya sama juga. Jadi 2 kali ke Belanda 2025 ini. 2019 saya ke Belanda mewakili teman-teman dan 2024 kita ke Thailand. Satu tim semua. Satu tim semuanya. Untuk hubungan Indonesia Thailand secara budaya sejarah seperti apa? Keren, berarti KTJ sudah mendunia guys. Kita doain semoga bisa. Amin. Pengennya kayak makin banyak ke luar negeri atau kayak soalnya kan titipan ya, bukan jalan-jalan ya kan. Jadi kayak orang-orang ke luar negeri tuh jalan-jalan happy-happy. Kadang kalau titipan juga ada amanah yang harus dijaga kan, ya nggak sih? Iya, ya tentu kita menyelesaikan visi misi itu ya. Jalan-jalan itu adalah bonusnya, pasti ada lah. Betul. Gitu. Nah, harapan kita tentunya begini ya. Namanya kisah tanah Jawa ya kita mengisahkan tentang Jawa. Jawa di sini tidak menuju pada satu suku ya, tetapi pada pulau ini gitu. Pulau tanah Jawa. Tanah, iya. Ketika semua orang yang sudah lahir, besar dan bahkan wafat di tanah Jawa ini ya menjadi bagian dari Jawa itu. Jadi tidak merujuk pada satu hal gitu. Dari Mas Ami ini yang dari Banten, Jawa Barat gitu ya. Saya dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu dan semuanya menyatu di sini dan tentu kita mengisahkan Jawa ini nggak akan selesai. Kalau untuk misi entah itu keluar Jawa atau keluar negeri itu adalah titipan bonus yang diberikan. Sekalian jalan-jalan. Pasti. Iya. Kemarin ke Belanda kan tentu ke Eropa sekalian kan. Iya, amin. Kita doain aja dan kita tunggu konten-kontennya ya guys. Kalau misalnya next project dari KTJ nih, kira-kira ada bocoran sedikit? Apakah akan ada sesuatu?
Yang pasti yang paling deket sih katanya ya, mau sama member JKT juga kita penelusuran. Oh, udah pasti saya nggak ada. Karena aku nggak mau kan. Aku soalnya penakut banget Kak, aku nggak suka nonton Ya karena penakut film. itu nggak sih sebenarnya? Ya sih. Mau warungnya aman nggak? Mau sih, Mau jujur. supaya nggak, wah, kalau ada yang nyerang ketahuan nih gitu loh. Jujur, iya sih pengennya sebenarnya. Cuman next time kali ya, abis setlist original. Nanti nonton dong Kak, setlist original terbaru JKT48. Kita bikin setlist original. Tayang tahun depan? Sudah. Oh, Udah. Oh, tinggal tayang aja. Ongoing di teater. Di Jadi teater. nanti kalau Oh, khusus misalnya teater ya? iya di teater. Jadi Keliling kita lagi kayak kemarin? performnya enggak, kita kalau keliling itu biasanya kita setahun sekali di tengah pertengahan tahun gitu. Jadi kita tour ngunjungin fans-fans kita yang kayak emang dia nggak di Jakarta gitu. Dan biasanya kita di tanah Jawa juga. Kayak kemarin tuh di Jogja, di Surabaya, di Semarang, di Cimahi juga. Semoga nanti bisa ke tanah Sumatera atau yang lain. Bikin penelusuran tanah Sumatera juga kayak seru ya. Nanti ya. Ya sebenarnya kita harapkan nanti akan ada kisah-kisah tanah lain. Amin. Itu ya, di mana bukan kemudian kita yang membahas tentang tanah lain itu, tapi nanti akan muncul Mas Ame di tanah Sumatera, muncul Omo di tanah Kalimantan gitu. Jadi bukan regenerasi, tapi kita bersama-sama untuk mengangkat tanahnya masing-masing ya. Mengangkat ceritanya bukan diangkat tanahnya. Angkat tanahnya kagak kuat ya. Nah, ntar kalau Sumatera, kalau di Medan aku ikut ya Om. Nah kali ini aku berani. Pulang kampung sekalian ya? Apa? Pulang kampung sekalian ya. Jadi ikutan Om Hao sekalian jalan-jalan Bener dikit. ya? Iya. Tapi jalan-jalannya aja. Jalan-jalan aja. Siapa tahu kan nanti JKT juga bisa bareng KTJ. Misalnya tour nih ya. Kita bikin penelusuran kayak kemarin. Kemarin tuh penelusuran. Astagfirullahaladzim. Demi apapun. Ini Kunti nih guys. Enggak sebenarnya ini tuyul. Aduh, ini kalau ini coba keluar Kak, keluar ya. Nggak mau keluar. Itu Casper itu maksudnya. Casper ya. Aduh, nggak ada nakut-nakutinnya orang rainbow gitu kayak rock JKT. Oke, ini ada apa ya? Oh, ada pertanyaan untuk KTJ. Wih. Jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan ya. Karena ini pertama kalinya Warteg mengundang orang selain member JKT. Pertama kali ya? Pertama kali. Jadi ekspektasinya udah tinggi lah ya. Kira-kira ini kayaknya nanti trending satu Indonesia deh. Amin. Trending di alam nyata dan alam gaib. Karena fans KTJ tuh bener-bener banyak banget loh ternyata. Banyak-banyak juga fans JKT yang juga fans KTJ gitu. Kayak Ya makanya kemarin waktu kita di stadium ya, ternyata banyak yang nge-tag juga gitu yang lagi nonton JKT, ternyata ada Om Hao ternyata di situ. Ada surprise gitu surprise, ya. surprise Wih, ini juga Om Hao datang juga ke Warteg ya. Besok Om Hao datang ke teater ya, kita perform bareng katanya. Udah bisa heavy rotation loh. Oke, kita ada pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan. Dalam setiap kisah yang kakak-kakak dan Om temui, ada sosok apa yang paling banyak kalian temui? Oh, Sami. Pocong. Kuntilanak kan. Sampai bosan ketemu Iya, kamu lagi. bosan. Demi apa Gua itu sih? sampai bosan itu paling Genderuwo banyak. paling. Di sini kan ada di kamar mandi pocong 1. Demi apa sih? Jadi kasih tahu Oh, jadi kasih tahu ya. Nanti Sorry, aja sorry. Kak. Jadi Ya. paling banyak Ya kuntilanak. masih umum-umum lah Pak, 1000 umat lah. Ya 1000 setan 1000 umat sebutannya, pocong dan kuntilanak gitu. Enggak serem. Kalau pocong dan kuntilanak ada itu karena beneran arwah orang yang meninggal atau kayak emang memang ada diciptakan kuntilanak dan pocong? Sebenarnya gini, kalau kita membicarakan itu kan produk budaya ya. Iya, Dan tercipta dari apa yang dipikirkan sebenarnya. Benar-benar. Tetapi entitas-entitas ini tentu lahir dengan kisahnya masing-masing. Misalkan dulu berasal dari energi seseorang yang meninggal seperti apa, itu bisa tercipta itu. Mbak. Cerita-cerita di masyarakat. Makanya sebutnya Legenda, produk budaya. mitos mistis itu seperti Iya apa. iya. Berarti nggak sementa-menta orang yang meninggal akan jadi kuntilanak, orang yang meninggal akan jadi Hoax pocong itu gitu. nggak Hoax boleh. itu ya. Cuman di Ya, iya. di film horor ya seperti itu. Oke, next pertanyaan lanjut. Ini dulu deh, kata-kata untuk JKT48 kan udah sering banget nih collab sama JKT48, jadi mungkin boleh memberikan kesan-kesan
kayak selama collab sama JKT48 gimana nih? Responnya dari fans-fans KTJ juga, dari fans-fans JKT, ada juga mungkin yang jadi sering nonton KTJ, terus fans KTJ yang sering nonton JKT gitu-gitu. Kalau saya paling energik, cantik, menghibur dan mendunia. Of course. Mantap. Kalau Kak Ama ini katanya Oshia Kak Eli nih. Dinonton nih Kak Eli nonton nih. Emang kenapa sih? Kak Eli nonton nih Kak Eli ini habis ini. Apa ya? Untuk apa tadi pertanyaannya? Kata-kata untuk JKT48. Mungkin pesan kesan juga apa kayak selama collab sama JKT48 gimana gitu. Karena belum semua ya, mudah-mudahan bisa semua ya sama semua member. Amin. Dari Gen 1. Waduh. Ya. Itu JKT-nya juga susah kan kalau dari Gen 1. Oh alah. Ya siapa tahu kan kalau misalkan ada pertukaran pelajar antar JKT AKB gitu kan atau apa bisa collab juga sama KTJ karena kan seru ya. Maksudnya dari mereka tim-tim JKT ini kan dari seni kan, ya, dari seni gitu masuk ke dunia horor gitu kan. Jadi kayak pertukaran juga kita gitu loh. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus kolaborasi sih. Amin. Karena seru banget ketika collab sama JKT. Karena kan mereka juga punya pengalaman horor masing-masing. Gue nggak ada ya. Ini pengalaman horor ketemu Kak Ama ya. Pengalaman horor masing-masing. Terus juga fun juga ketika melakukan eksplorasi, nggak yang sotoy, nggak yang aleman lah bahasa Sunda, aleman nggak yang manja-manja gitu, seru-seruan aja gitu. Ada Kak sebenarnya yang manja. Siapa? Saya. Makanya saya nggak pernah ikut. Nah itu makanya mudah-mudahan bisa collab ke depannya, lanjut terus ikut penelusuran bahkan nanti ya tour juga bareng gitu. Wih, amin. Oke, yang terakhir pertanyaannya, wih spesial banget nih. Kata-kata untuk warteg. Wih, ini tamu spesial banget loh. Kata-kata untuk warteg. Tapi jangan dikasih tahu di sini di warteg ini ada apa ya? Takut. Untuk warteg. Warteg, warung Batak. Warteg. Mahal nggak ya? Nggak tahu, masalahnya belum bayar nih Om. Kita belum bayar jauh nih. ini nggak. Ya berapa nih habisnya dulu nih? Berapa Kak? 50.000 aja deh Kak. 50.000. 50 Mas Ami, berdua ya. Berdua. Soalnya jadi bungkus. Mahal banget Oh ini. iya mahal ya. Berapa sih Kak kalau makanan warteg tuh? Ini biasanya 30 deh. Wah mahal dong. 20 deh. Nawar mulu nih. Ini yang ibu-ibu Batak dia apa gue sih? Jadi, 15 Om, biasanya 15 Om. Kak telurnya Telepon 2 laris. loh Kak. Telurnya 2. Ya udah 20.000 nggak ya? apa-apa. Apa ya? Ini, Om. Atau kayak kesan-kesannya bisa masuk podcast pertama JKT48 nih. Soalnya JKT48 TV tuh jarang punya acara yang kayak mengundang orang luar sampai ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Ya, alhamdulillah sih terima kasih juga ya udah mengundang kami Om ya. Iya. Keren banget. Iya. Pokoknya ditunggu inovasi dari Amin. JKT X KTJ selanjutnya. Ya berarti kita udah ya Kak. Udah di warteg aja, nextnya kalau penelusuran gue gak bisa ikut. Takut. Kalau warteg kan kalau udah berjaya nih biasanya buka cabang atau enggak dagang keliling. Iya. Nah, bikin tuh warteg keliling tuh. Warteg keliling oke. Ya kan? Dan itu penelusuran jualan sate gagak. Ah, sate gagak? Iya. Burung gagak? Burung gagak kayak begitu modelannya di luar sambil eksplorasi. Gimana? Terus ada yang pesen 100 sate lagi. Iya, biasanya kan Ada kunti pesen. Isinya ada yang pesan 100 telur. iya. 100 telur. Ini baru 2 ya. Berarti sisa 98 lagi ya. Oke. Berarti semoga nanti kita bisa collab lagi ya ke depannya. Kalau dari Om Hao apa nih kata-katanya untuk warteg? Warteg sering-sering diundang podcast seperti ini ya, karena selain bisa ngobrol juga kenyang. Baru pengalaman selama di KTC diundang ke podcast baru makan ini, beneran. Iya. Kak, podcast yang lain nggak dikasih makan berarti ini. Soalnya aku sebelum ini juga kan lihat podcast Om Hao dan kakak-kakak KTJ gitu kan kayak aduh podcastnya serius-serius banget kayak ini podcast komedi pertama jadi kayak semoga enjoy ya di sini. Enjoy kayaknya? Enjoy ya? Enjoy enak. Enjoy. Oke, biar makin enjoy, aku ada mau kasih merchandise
Mana merchandise-nya? Warteg ada merchandise. Oh, ada merchandise dong, soalnya kan trending nomor 1 di YouTube. Ini merchandise-nya belum dirilis, jadi ini pertama kali dikasih Pertama kali untuk lagi. KTJ. Seriusan? Ada merchandise, kasih. maaf ya. Terima kasih. Maaf pakai tangan kiri. Iya. Ya, weh. Dilihat ya, apakah Boleh, itu? boleh dilihat. Jatuh. Boleh dilihat, boleh dilihat. Ini pertama kali, soalnya kita bener-bener baru Kaos. selesai cetak. Warteg ya. Size-nya Ketukar nggak? Cukup, aman. Aman. Apa Aman. aman? Ha. aman, Iya. aman, aman. Iya, aman. Oke, boleh mau dibuka atau gini? Gini aja ya. Gak usah ya, gitu kelihatannya. aja. Ya, ha. Ini nanti bisa kalian dapatkan topik kakak KTJ dulu ya. Nanti siapa tahu penelusuran bisa dipakai ya bajunya ya. Wah, gimana nih? Next. Oh iya, next. Nanti tolong notice ya, itu ada kaos wartegnya Ola nih. Di sini ada warteg, di kami ada admin VOC. Admin versi. Iya. Jadi kita bawain tanah dari lokasi syuting. Wah. Iya. Nah, karena dari warteg udah ngasih kita merchant, kita kasih kodam aja Om ya. Tidak. Kodam bumbu ya. Kodam Kak, aku kayak ada latihan deh Kak. Mendingan kita terima kasih ya udah. Tapi terima kasih banyak udah mau datang ke warteg. Semoga nanti kita ada next kolaborasi lagi. Terima kasih. Jangan lupa nonton KTJ X JKT48. Yeay, terima kasih.